Sapaan Tuhan pada hari ini, Rabu 16 November 2022. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu itu Yesus sudah dekat Yerusalem. Orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa kepada kita semua diberikan kemampuan dan talenta serta tanggung jawab masing-masing. Ada yang punya 5, 2, 1 dan lain-lain sebagainya. Tuhan tentu tahu apa yang menjadi kedalaman hati umat manusia. Tuhan tahu setiap kemampuan umat manusia, maka ia juga memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Hal terpenting bukan persoalan sedikit atau banyak, tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana manusia mengembangkan talenta
tanggung jawab yang Tuhan berikan dan percayakan kepada umat manusia. Kemampuan yang diberikan Tuhan itu harus dikembangkan dalam hidup, sehingga mendatangkan rahmat dan kegembiraan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan seperti orang yang ketiga, sehingga menyimpan talentanya dan tidak mengembangkannya. Dua hamba yang pertama mendapatkan pujian dari Sang Tuhan karena berusaha untuk menggandakan apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Sedangkan hamba yang ketiga tidak mendapatkan pujian sama sekali karena tidak mampu menggandakan, bahkan dikatakan ia pergi dan menyembunyikannya. Tuhan menghendaki agar talenta, anugerah, kepercayaan yang diberikan kepada setiap manusia dikembangkan sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Saudara, untuk mencapai penggandaan talenta itu dibutuhkan kesetiaan dan kerja keras dari pemilik talenta itu. Hal ini justru berbanding terbalik dengan pengalaman orang ketiga tadi. Talenta yang Tuhan berikan tidak dikembangkan. Lalu apa sesungguhnya yang membuat sehingga orang ketiga tadi tidak mengembangkan talenta yang telah diberikan Tuhan kepadanya? Pertama, ada sikap kebencian dalam diri dan berpikiran negatif terhadap tuannya. Tadi kita mendengarkan dia mengatakan, "Saya tahu Tuhan adalah orang yang keras," dan seterusnya. Pandangan negatif ini membuat dia juga akhirnya merasa iri hati bahwa ia hanya diberikan satu talenta, sementara teman-teman yang lain mendapatkan lebih banyak. Ia kemudian menyalahkan tuannya. Kita juga sering iri dengan orang lain yang mungkin lebih banyak dari kita. Orang ini juga tidak sampai pada sebuah ucapan syukur terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Kecil atau besar, harus disyukuri dan dikembangkan. Hal kedua adalah faktor ketakutan yang tak beralasan membuat orang ini tidak bisa berkembang. Sehingga tadi di Injil dikatakan, "Aku takut, sehingga aku menyimpannya." Ketakutan menjadi penghalang untuk kemajuan. Saudaraku terkasih, Tuhan memberikan kita berbagai kemampuan, maka mari kita memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan itu. Sabda Yesus hari ini mengajak kita sekalian untuk bertanggung jawab, mengembangkan setiap talenta, anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Perjumpaan dan pertanggungjawaban para hamba mengisyaratkan penghakiman terakhir. Mereka yang menghasilkan buah yang baik dan melimpah, yang setia bekerja keras, merekalah yang masuk dan mengalami kebahagiaan bersama Sang Tuhan. Sementara mereka yang tidak setia dan tidak menghasilkan buah, mereka tidak menikmati kebahagiaan bersama dalam kerajaan Sang Tuhan. Memang soal kedatangan dan pemanggilan Sang Tuhan itu kita semua tidak pernah tahu. Maka Rasul Paulus mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga dalam hidup ini dengan melakukan yang terbaik, sehingga pada saatnya Tuhan itu datang, kita didapatinya berbuah melimpah. Saudaraku terkasih, marilah mengembangkan talenta dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Jika suaramu bagus, bernyanyilah dengan baik. Jika engkau memiliki kepandaian, jika Tuhan memberikan kepadamu banyak harta dan kekayaan,
maka engkau juga harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita berdoa supaya talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita dapat berkembang dan melimpah dalam keluarga, sesama, dan setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.